هذا هذا مسجل الآن. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتفعل بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. Alhamdulillah, ini adalah kelas pertama kita, pertemuan pertama kita dari kelas Risalah Ar-Rafiyah. Risalah Ar-Rafiyah merupakan saya kata bukan kitab lah, tapi saya tulislah dulu ketika saya masih awal-awal berada di kuliah. Saya belajar ilmu arud ketika saya berada di madrasah sanawiyah di Al-Azhar, yakni sebelum dari kuliah. Saya belajar ilmu arud. Kemudian lepas itu saya coba tulis untuk saya sendirilah, untuk saya sendiri mulakhas atau ringkasan daripada ilmu arud wal qafiyah. Karena ketika itu banyak dari kawan-kawan yang merasa beratlah mempelajari ilmu arud. Karena rasa ya kaidah-kaidahnya terlalu banyak, terlalu berat, sehingga mereka merasa berat. Sehingga adanya Risalah Ar-Rafiyah ini artinya saya nak memudahkan untuk yang pertama diri saya sendiri tentang ilmu arud ini. Dan alhamdulillah saya dengar daripada kawan-kawan di Kahirah banyak yang masih kawan-kawan menggunakan Risalah Ar-Rafiyah ini sebagai pembantu untuk mempelajari ilmu arud. Nah, jadi Risalah Ar-Rafiyah ini adalah tentang membicarakan tentang ilmu arud dengan cara yang ringkas, yang mana lebih banyak kepada praktis, kepada tatbiq, kepada kita mencuba ilmu arud, kita langsung mencoba ilmu arud. Karenanya dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama tentang ilmu arud itu apa? Ilmu arud itu apa? Kemudian dalam ilmu arud itu ada dua macam, ada dua bagian. Ada ilmu arud, ada ilmu qafiyah. Ada arud, ada qafiyah. Ada beza antara arud dan qafiyah, nanti kita akan mengetahuinya. Tapi secara umum, ilmu arud ini adalah ilmu tentang syair. Syair dalam bahasa Arab, dalam syair bahasa Arab. Misalnya ketika kita mengucapkan misalnya syair Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami, misalnya juga huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli haulin min al ahwali muqtahimi. Ini adalah syair, ini adalah bait yang terbentuk daripada huruf-huruf. Ada huruf yang berharokat, ada huruf yang sukun. Artinya apa? Artinya ini menggunakan cara tertentu, susunan tertentu. Susunan antara huruf yang berharokat dengan huruf yang sukun. Buktinya ketika kita misalnya, terkadang ketika kita mensukunkan apa yang ada di dalam bait yang kita dengarkan tadi, maka lagu pun kita dengar pun berbeza. Misalnya, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Kita coba sukunkan yang akhir. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli haulin minal ahwali muqtahim. Macam tak eloklah kita mendengarnya. Kita saja yang mendengarnya, padahal kita bukan orang Arab lah. Orang Arab yang asli lah. Orang Arab yang asli itu orang Arab yang mana mereka bahasanya tanpa ada yang salah dari bahasa mereka. Kita saja yang bukan orang Arab lah, mendengarnya tak elok. Dan tak elok. Bagaimana dengan orang Arab yang asli? Sehingga perlulah, sebagaimana segala sesuatu itu terkadang ada yang salah. Ada yang salah dalam pemakaiannya. Sehingga apabila tidak ada satu kaidah, tidak ada satu aturan, tidak ada satu undang-undang yang mengatakan ini benar, ini salah, maka itu akan rusak. Apapun itu apabila ada dalam pemakaian orang-orang dan tidak ada yang menentukan benar atau tidaknya, maka itu akan membawa kepada hilangnya sesuatu itu. Mestilah ada tempat untuk kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah.
Jadi inilah ilmu ma'ruf. Artinya tempat untuk kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah daripada syair. Yang pertama. Sehingga ketika kita mendengar syair Arab, kita dah dapat mengetahui ini wazan ini atau irama ini, nada ini sesuaikah dengan apa yang ada dalam klasik, dalam wazan klasik, dalam kebiasaan orang Arab masa dulu, masa lampau dalam mereka membuat wazan syair. Sehingga ini perlu kita mengetahui. Ini yang pertama. Sehingga kita bisa mengetahui apakah ini sesuai dengan irama, sesuai dengan nada, sesuai dengan bentuk syair Arab yang lama apa tidak. Ini yang pertama. Kalau sesuai dengan bentuk yang lama, apakah benar jenisnya apa tidak? Apakah bercampur apa tidak? Bercampur apa tidak? Karena bentuk daripada syair yang lama itu ada banyak, ada 15, ada 16. Ada 16 bentuk. Sehingga terkadang orang salah dalam membuat bentuk ni. Bentuk misalnya bentuk yang pertama, dia nak buat dalam bentuk yang pertama. Terkadang dia salah. Salah dalam artian tidak sesuai 100% dengan bentuk yang pertama, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang Arab dulu. Jadi ini faedah yang pertama dari ma'ruf, kita mengetahui mana syair yang benar sesuai dengan bentuk klasikal. Sesuai dengan bentuk klasikal. Atau tidak sesuai. Yang nomor dua, ini adalah kita nak buat. Kita nak buat seperti macam mereka. Jadi yang pertama, tujuannya adalah untuk menentukan apabila kita baca satu syair. Kita tahu ini klasikal apa tidak. Klasikal artinya adalah yang sesuai dengan yang ada pada masa itu, pada masa Rasulullah SAW. Apakah sesuai apa tidak? Yang pertama. Yang kedua adalah faedahnya kepada kita sehingga kita ketika nak membuat syair, kita bisa membuatnya. Misalnya kemarin ketika saya buat saya tulis sedikit lah, tulis tanpa saya pikirkan. Saya tulis macam ini, linnahdati rabbun yahmiha. Linnahdati rabbun yahmiha. Kemudian setelah saya tulis, udah selesai. Lepas itu saya baca lagi tu. Kemudian saya teringat, ini ada wazannya. Linnahdati rabbun yahmiha. Padahal saya tak niat ada wazan. Tidak meniatkan ada wazannya. Linnahdati rabbun yahmiha. Saya keluar aja. Kemudian karena saya dah sebelumnya pernah belajar ilmu ma'ruf, saya tahu ini ada wazannya lah. Ini ada baharnya. Bahar namanya bahar mutadarik. Ada wazannya, ada bentuknya. Ini adalah bentuk namanya bentuk mutadarik. Fa'ilun fa'lun fa'ilun fa'lun. Ishtaddi azmatu tanfariji. Qad adzana lailuki bil balaji. Linnahdati rabbun yahmiha. Karena saya tahu ni ada wazannya lah. Maka kemudian saya berfikir bagaimana agar supaya ini melanjutkannya. Kemudian saya ketika itu sedang saya motosikal ini ada wazannya. Saya terkejut ini ada wazannya. Kemudian nahdah maksudnya adalah di Indonesia ada namanya Nahdlatul Ulama. Ada namanya Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama ada Allah yang menjaganya, insya-Allah dari semua orang-orang yang nak menghancurkannya. Linnahdati rabbun yahmiha. Dalam motosikal tu, saya pergi ke satu tempat saya berfikir apalah lanjutannya ni. Kemudian karena saya tahu wazannya, saya mencuba, kemudian adalah lanjutannya. Wa du'a'u mu'assisiha fiha. Kemudian saya lanjut. Ya dzal jabaruti wa dzal qahri sallim min syarri a'adiha. Itu sudah. Ini artinya faedah untuk kita. Terkadang kita ni ada macam bakat. Faham bakat? Bakat itu kemampuan yang tersembunyi. Macam Ustaz Faiz ada kemampuan sembunyi sudah kirimkan beberapa bait kepada saya. Dan saya tahu saya ada kemampuan tersembunyi Ada kemampuan tersembunyi untuk kita ni ada hanya karena kita tidak tahu jalannya terkadang sehingga itu menjadi sia-sia. Karenanya kita belajar ilmu ma'ruf ini yang pertama sekali kita salah satu tujuan utamanya daripada ilmu ma'ruf ini kita tahu mana yang syair, mana yang bukan syair.
Mana yang syair? Apa pentingnya Ustaz? Mana syair? Mana itu kan mudah. Tidak mudah seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu." Jadi Allah tidak mengajarkan kepada Rasulullah syair. Dan tidak pantas bagi seorang nabi lah. Kenapa? Karena Rasulullah di atas semua penyair. Memang perkataan Rasulullah itu di atas semuanya lah, di atas semuanya. Sehingga dengan kita mengetahui keindahan syair, kita mengetahui bagaimana indahnya hadis, bagaimana indahnya Al-Quran. Ini tujuannya. Tujuannya adalah tetap ini menjadi tujuan utamanya adalah Al-Quran. Jadi kita belajar ilmu al-arud nih, bukan tujuan kita adalah kita nak tahu syair. Mengetahui syair tu, mengetahui syair saja nih. Baiklah, memang baik. Pengetahuan tu baik. Pengetahuan tu baik. Tapi tidak ada nilai kita beribadah kepada Allah. Nilai beribadah kepada Allah. Tapi kita mempelajari aruf ni agar supaya kita lebih faham pada Al-Quran. Karena memang kata Maulana Syekh Ali Jum'ah, semua ilmu dalam Islam ini digerakkan oleh Al-Quran. Digerakkan oleh Al-Quran. Karenanya yang pertama kali kita ketahui bahwasanya harus kita ketahui tentang ilmu aruf ini, ilmu aruf adalah ilmu yang membuktikan bahwasanya Al-Quran bukanlah syair. Al-Quran bukanlah syair. Meskipun dalam beberapa ayat dalam Al-Quran itu ada wazannya, ada bentuk syair lah, meskipun bukan syair. Misalnya adalah faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu ada wazannya, ada wazan tertentu. Inna a'tainakal kautsar. Ada wazan, ada wazan. Tapi yang membuktikan bahwasanya memang Al-Quran bukanlah syair adalah ilmu aruf. Yang membuktikan bahwasanya Al-Quran bukanlah syair adalah ilmu aruf. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kita mengetahui mana syair yang sesuai dengan apakah satu syair, kita baca satu syair, apakah ini sesuai atau tidak dengan wazan yang turas, wazan yang klasikal, wazan yang lama, wazan yang memang Rasulullah hidup dan memang wazan itu sudah ada. Kemudian kalau kita ada ini sesuai, kita tahu bentuknya bentuk apa. Apakah bentuk daripada bentuk ini kemudian kita akan namakan dengan bahr atau wazan. Bahrun, namanya adalah bahr. Bahr apa? Apakah bahr ini ataukah bahr itu? Apakah bahr macam Al-Burdah? Namanya bahr basit. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli haulin min al-ahwali muqtahim. Ataukah baharnya macam bahr tawil? Tawil. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika am majmu'iha bi bayaniha. Macam itu adalah bahar tawil. Macam-macam, ada banyak bahar. Ada 16 bahar, ada 16 macam syair. Ada 16 macam syair. Bentuknya ada 16 macam. Jadi ini faedah yang kedua, kita bisa mengetahui benar atau tidaknya. Faedah yang ketiga, kita mengetahui ini bentuk yang mana, termasuk daripada bentuk yang mana. Ini yang nomor 2, yang nomor 3, kita mengetahui ini termasuk daripada bentuk yang mana daripada wazan-wazan syair. Yang nomor 4 adalah faedah untuk kita sendiri. Faedah kita sendiri, mungkin seorang ada kemampuan untuk dia membuat, atau dia dalam bahasa Melayu ataupun juga bahasa Indonesia dia mampu untuk membuat syair, sehingga dia ketika dia ketika dia ada ilmu aruf, kemudian dia juga membaca syair Arab, dia akan keluar apa yang ada dalam minda dia, dalam hati dia, dalam bentuk syair. Nah, sehingga tujuan utamanya adalah kita semakin mengenal, memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami itu semua. Kenapa? Karena itu bagian utama dalam kita beragama nih. Bagian utama dalam kita beragama nih. Jadi hal yang mesti kita ketahui bahwasanya mempelajari ilmu aruf bukan sama sekali tidak ada faedahnya dalam masalah kita memahami Allah, kita memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah. Bahkan ini adalah penopang, salah satu yang membantu kita untuk, kenapa? Karena kata masyayikh bahwasanya orang yang mempelajari syair, orang yang mempelajari syair dengan niat untuk memahami Allah Subhanahu wa taala, itu tak ada bezanya dengan orang yang membaca hadis. Orang yang membaca syair dengan niat untuk memahami Allah tak ada bezanya dengan orang yang membaca hadis, yang membaca fiqih, yang membaca usul fiqih,
untuk memahami Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kenapa? Karena memanglah ini yang diajarkan oleh para masyayikh. Kita misalnya Maulana Syekh Ali Jumaah mengatakan bahwasanya bahasa ini sangat penting. Bahasa bukan arti seorang yang bercakap dalam berbicara, tapi dalam ilmu. Bahasa sebagai ilmu. Bahasa sebagai ilmu, atau yang biasa namanya dinamakan dengan malakah. Dengan malakah. Malakah itu adalah kemampuan lah, insting, macam insting. Karenanya insya-Allah dalam majlis kita ni, dalam selama 3 bulan ini, insya-Allah dalam majlis ini akan diwajibkan semuanya membaca 1000 syair. 1000. Yang nak sila lanjut dalam majlis ni, yang tak nak. Okey. Ada 1000 syair mesti dibaca. Musta'id Maulana. Tak mesti dalam 3 bulan ni, tak mesti dalam 3 bulan hatam 1000 ni, tapi insya-Allah ada niat dah bagi dia dah untuk mempelajari 1000 syair. Kenapa? Karena beberapa kawan saya melihat ada dari mereka yang mana mereka itu seperti itu. Cara dia membuat dia itu mampu dalam memahami banyak hal. Dia membaca syair paling sedikit dah 1000 lah. Kalau bisa dihafal, dan setelah dihafal dah biarkan saja. Artinya tak mesti dihafal kemudian dimurojaah macam kita murojaah Al-Quran, membaca satu juzuk setiap hari ataupun 2 juzuk setiap hari. Dah hafalkan saja, setelah itu dah biarkanlah sekedar hafal saja. Itu akan menanamkan ada namanya rasa dalam bahasa. Rasa bahasa. Okey, ada menanamkan rasa dalam bahasa, sehingga ketika kita mendengar, membaca satu nas, membaca satu hadis, membaca satu ayat, itu juga ada rasa yang lain, dalam kita memahami Allah Subhanahu Wa Taala, memahami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, intinya kita kembali lagi kepada ilmu. Jadi ini salah satu tujuannya, sehingga kita maulah bersabarlah dalam 3 bulan ini. Dalam 3 bulan ini bersabar dalam yang pertama, mempelajari kaidah. Mempelajari kaidahnya. Kaidah dalam ilmu ma'lum sedikit. Kaidah dalam ilmu ma'lum ini sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali kaidah yang utama dalam ilmu ma'lum ini sangat sedikit sekali. Kita hanya ada 5 saja, ada 5 hal yang inti dalam ilmu ma'lum. Di antaranya adalah nanti akan ada semuanya. Ada 5 hal saja yang utama dalam ma'lum. Lepas itu semuanya adalah praktis, adalah tatbiq, adalah mencuba, adalah melakukan banyak berusaha melatih, melakukan banyak-banyak latihan, okey, melakukan banyak-banyak latihan. Jadi yang pertama yang mesti kita ketahui adalah, yang pertama dalam daurah ini ataupun juga dalam pengajian ini ada namanya kaidah. Kaidah ini mesti dihafal. Saya katakan hanya ada 5 saja. 5 bab. Hanya ada 5 bab dan hal-hal yang dihafal. Hal-hal yang mesti dihafal. Mesti dihafal dengan baik. Lepas itu, selain daripada 5 ini, semuanya adalah latihan. Semuanya adalah latihan, yang mana semuanya mesti ada ballpoint, ada pensil, adapun juga ada pemadam. Itu semuanya mesti ada. Mesti ada, sehingga itu semua melatih. Dulu ketika saya belajar ilmu ma'ruf, saya ke mana-mana bawa ballpoint lah, bawa ballpoint. Bahkan saya ketika di tram, ketika di kereta, saya baca tulis ni, sampai orang-orang ketika melihat saya, itu apa itu? Macam orang yang tak mengerti saja, menulis macam garis-garis macam ini semuanya. Jadi itu adalah bagaimana kita menghadapi daurah ini, bagaimana kita menghadapi pengajian Ar-Risalah Ar-Rafi'ah ini. Artinya ada hal yang kita mesti yang pertama fahami dari kaidah-kaidah. Yang nomor 2, ada hal yang mesti kita hafal. Fahami. Kemudian yang kedua, ada hal yang mesti kita hafal. Yang ketiga, ada hal-hal yang lebih banyak lagi, yang paling banyak adalah hal yang mesti kita cuba, yang merupakan latihan bagi kita. Agar supaya kita lebih mudah memahami ilmu ma'ruf, lebih mudah kemudian juga untuk membuat syair ataupun juga memahami syair itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah, kembali saya ingatkan, insya-Allah bolehlah nanti ini bebas, yang penting 1000. Boleh ambil daripada Hamziyah,
boleh ambil daripada mu'allaqah, terserah, semua bebas. Yang penting 1000 bait. Boleh ambil daripada Diwan Imam Syafi'i, Imam Sayyidina Ali, Diwan Ibn al-Farid, semua 1000 bait. 1000 bait. Dari Al-Mutanabbi, Ahmad Syauqi, 1000 bait. 1000 bait yang mana itu semua akan menjadi tangga kita untuk kita lebih memahami Al-Quran, lebih memahami As-Sunnah An-Nabawiyah. Okey, jadi itu adalah gambaran umum tentang apa? Tentang tujuan daripada ilmu al-'arud. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita dah mengetahui tujuan daripada ilmu al-'arud ini, kita memahami apa itu ta'rif ataupun juga apa itu ta'rif daripada ilmu al-'arud. Jadi ilmu al-'arud adalah ilmu yang di dalamnya ada kaidah-kaidah. Dengan kaidah tersebut kita mengetahui macam-macam daripada syair. Yang 16 nih, yang 16. Macam-macam daripada syair yang 16. Dan kita mengetahui juga keadaan dari setiap satu persatu dari 16 ini. Sehingga kita bisa mengetahui mana yang sesuai dengan kaidah, mana yang rusak. Artinya ketika kita baca satu bait-bait, kita ketahui ini benar sesuai dengan kaidah. Ini salah daripada tidak sesuai dengan kaidah. Sesuai dengan kaidah. Jadi macam menjadi ilmu nahwunya. Okey. Jadi dengan ilmu nahwu seseorang bisa mengetahui mana yang sesuai dengan kalamul Arab, mana yang sesuai dengan lisan Arabi, mana yang tidak sesuai dengan lisan Arabi. Okey, ini tentang takrif daripada ilmu al-'arud. Kemudian ilmu al-'arud dalam sejarahnya. Bagaimana ilmu al-'arud ini ditemukan? Bagaimana ilmu al-'arud ini dibuat? Ada seorang ulama namanya adalah Al-Khalil Ibn Ahmad. Al-Khalil Ibn Ahmad wafat pada abad kedua. Al-Khalil Ibn Ahmad ini adalah seorang yang luar biasa, yang sangat kalau boleh saya katakan adalah macam Einstein dalam ilmu bahasa Arab, macam Socrates dalam ilmu bahasa Arab, tapi dalam ilmu bahasa Arab luar biasa. Bahkan Imam Sibawai, siapa yang tak kenal Imam Sibawai? Imam Sibawai adalah bisa dikatakan sebagai bapa daripada ilmu nahwu ni. Kalau kita melihat kepada Imam Sibawai, ilmu daripada Imam Sibawai ini, bahkan otak, akal daripada Imam Sibawai ini dibentuk oleh Imam Khalil. Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Dibentuk oleh Al-Khalil Ibn Ahmad. Buktinya adalah ketika kita buka kitab Alkitab bukan Injil, kitab Alkitab, kitabnya Imam Sibawai, hampir di setiap muka surat ni ada waqala al-Khalil, qala al-Khalil, berkata al-Khalil. Jadi karena hampir di setiap muka surat ni ada qala al-Khalil, bisa dikatakan apa yang ada dalam Alkitab ini, dalam kitabnya Imam Sibawai ini merupakan ilmu daripada Al-Khalil Ibn Ahmad. Al-Khalil Ibn Ahmad. Jadi bisa dikatakan ayah daripada ilmu nahwu adalah Al-Khalil Ibn Ahmad. Ini dalam ilmu nahwu. Begitu juga dalam ilmu mu'jam. Orang yang pertama kali membuat mu'jam Arabi adalah Al-Khalil Ibn Ahmad. Al-Khalil Ibn Ahmad. Macam beliau orang yang pertama dalam banyak hal. Orang yang pertama yang mengkonsepkan, kalau dalam nada di masa moden ini ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Begitupun juga orang yang pertama kali mengkonsepkan muzik adalah Al-Khalil Ibn Ahmad. Orang yang pertama kali mengkonsep makharijul huruf adalah Al-Khalil Ibn Ahmad. Orang yang pertama kali, banyak sebagai orang yang pertama kali. Dan ini mesti kita ketahui siapa itu adalah Al-Khalil Ibn Ahmad. Karenanya tak heranlah apabila kita mendapatkan banyak hal yang ditemukan, bisa dikatakan, kalau kita katakan ditemukan oleh Al-Khalil. Karena memang beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan ilmu yang beliaulah orang yang pertama kali mengetahui. Beliaulah orang yang pertama kali mengetahui. Sehingga ini membuat kita mengetahui bahwasanya wajibnya bagi setiap kita ni untuk selalu ada keinginan untuk mendapatkan pengetahuan yang baru, sehingga
Ya bolehlah kita berdoa seperti itu. Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang mana itu adalah kitab baru saya temukan. Tak ada masalah. Karena masih luas ilmu ini. Ilmu ini masih luas. Dan itu semuanya, Al-Khalil itu melakukan itu semuanya untuk Al-Quran. Al-Khalil melakukan itu semuanya untuk memahami Allah Subhanahu wa taala, memahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk orang Arab, bukan untuk bahasa Arab sebagai bahasa, bukan untuk orang Arab sebagai bangsa, tapi untuk Al-Quran, untuk untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya beliau juga di samping terkenal sebagai orang yang luar biasa dalam keilmuannya, beliau juga terkenal sebagai orang yang luar biasa dalam kezuhudannya, sebagai orang yang zuhud. Diriwayatkan bahwasanya ketika itu beliau merasa khawatir. Jadi hal yang membuat beliau membuat itu semua adalah kekhawatiran. Beliau yang pertama melihat bahwasanya orang banyaklah melakukan kesalahan misalnya dalam mengucapkan huruf. Misalnya kalau di Indonesia atau di tempat saya lah, banyak orang salah dalam mengucapkan huruf shad. Ketika misalnya mengucapkan shad, dari yang bibirnya, mana bibir dah ke depan, solat. Padahal salah lah. Bibir tak keluar dari shad tak keluar dari bibir. Shad keluar daripada lidah. Innas salata keluar daripada lidah. Ketika beliau berfikir, orang ni macam-macam, semakin lama, semakin jauh daripada masa-masa awal, semakin banyak salah. Semakin banyak salah, okey? Semakin banyak salah. Kalau tak segera saya buat satu hal yang menunjukkan bahawa mereka salah, ini akan hilang. Mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya, beliau berusaha untuk mengetahui dari mana huruf keluar. Sehingga beliau membuat yang mengkonsep makharijul huruf. Maka beliau mengatakan bahwasanya huruf yang pertama yang keluar dari ini al-halq adalah al-ain. Al-ain. Biasalah awal daripada penelitian terkadang sikit salah lah. Kita berkata kemudian hamzun ha. Ada namanya aqsal halq. Ada hamzah, ada ha, baru ain. Ain, ha, kemudian ghain, kha. Sikit salahnya sikit lah. Itu pun juga ha tak begitu kuat lah. Berbeza dengan ain kuat. Okay? Jadi beliau orang pertama yang mengkonsep makharijul huruf. Beliau berfikir kemudian, okey, sekarang beliau mendengarkan syair. Beliau terkejut. Lah, ini syair ini tak sesuai dengan wazan yang ada sebelumnya. Ini syair baru ni, wazan baru, bentuk baru daripada syair. Tak ada masalah dengan bentuk baru, tak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika orang mencampur yang baru dengan yang lama. Yang autentik, bisa dikatakan yang autentik. Orang tak tahu mana yang autentik, mana yang baru. Apalagi mencampur-campurnya lah. Maka beliau rasa lah penting saya mengetahui lah apa saja bentuk-bentuk daripada syair yang autentik. Yang autentik, yang mana itu. Maka beliau mulai berfikir bagaimana saya menentukan bentuk-bentuk daripada syair. Perhatikan, ada mungkin ribuan syair ketika itu. Bagaimana kemudian beliau membeza-bezakan ini bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk keempat. Kalau saya tak bisa lah. Tak bisa. Ada ribuan syair. Puluhan atau mungkin ratusan ribuan syair. Bagaimana saya mengatakan ini sama bentuknya dengan ini? Ini ada berapa bentuk? Beliau berfikir. Di samping juga beliau berdoa kepada Allah. Karena beliau sangat memikirkan hal ini, bahkan doa beliau adalah beliau berdoa untuk diberikan ilmu ini, ilmu untuk menentukan mana syair atau bentuk syair yang benar sesuai dengan wazan orang Arab jahiliyah masa-masa awal dengan yang baru. Sampai beliau berdoa kepada Allah, bukan hanya doa biasa, tapi bahkan beliau berdoa di Mekah, di tempat yang mustajab. Karenanya salah satu sebab kenapa dinamakan dengan ilmu al-arud adalah karena beliau berdoa atau beliau diberikan oleh Allah ilmu arud ini di Mekah.
Al-Arud adalah satu nama daripada nama-nama kota Mekah. Nah, orang ketika dah ada keinginan besar, dah berdoa di Mekah. Di Mekah, macam saya ingat kisah daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau ingin dah menjadi Muslim di dunia. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Multazam. Ya Allah, jadikanlah saya Muslim di dunia. Yang mana orang-orang ambil sanad daripada beliau. Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala doanya lah. Nah, kemudian di majlis ini kita berdoa semoga APT Akademi ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para masyayikh, oleh para guru-guru kita semua, Syekh Ali Jumaah dan juga seluruh guru-guru kita. Amin Allahumma amin. Nah, jadi beliau diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu ini di Mekah. Bayangkan bagaimana beliau memikirkan hal yang khawatir umat ini terusak daripada pemahaman mereka. Ini. Sehingga bagaimana Allah memberikan? Dengan cara apa? Dengan cara bunyi. Bunyi? Bunyi apa, Ustaz? Dengan cara bunyi. Macam ini. Dengar ni. Ini dengan cara ini. Artinya apa? Ketika itu beliau sedang berjalan di satu tempat pasar. Kemudian beliau mendengar orang-orang sedang memukul sesuatu. Ketika itu beliau sedang membaca syair. Ketika membaca syair. Ketika beliau sadar ketika itu, ternyata suara suara itu sama dengan harokat. Suara sama dengan harokat. Diam adalah sukun. Diam adalah sukun. Artinya apa? Artinya apa? Ketika misalnya kita baca satu syair misalnya. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Itu sama aja. Huwal ya. Habibul ladzi turja syafa'atuhu. Macam itu. Kemudian beliau macam mendapatkan ilham. Mendapatkan ilham. Ternyata harokat itu adalah bunyi, suara. Suara itu adalah bunyi. Artinya harokat dalam atau fathah sukun fathah kasrah dhamma, fathatain kasratain dhammatain itu adalah bunyi. Sehingga beliau ambil konsep menjadi seperti ini. Misalnya fathah harokat dan sukun menjadi bunyinya seperti ini. Dan fathah dan sukun. Dan misalnya harokat tata dan misalnya huwal, atau kita ambil syair yang lain. Amhabbatir rihu min tilqa'i kazimatin. Amhabbatir, tan tan tatan tatatan tan tan tatan tatatan. Macam itu. Tan tan tatan, perhatikan. Tan tan tatan tatatan tan tan tatan tatatan. Jadi itu menjadikannya universal. Paham universal ya? Universal. Artinya semua bentuk syair bisa dibuat bunyi macam itu. Dibuat bunyi macam itu. Maka beliau kemudian mengkonsepnya. Jadi semua syair itu terbentuk daripada suara dan sukun. Suara artinya harokat. Terbentuk daripada suara dan sukun. Perhatikan, suara dan sukun. Suara dan sukun. Ada terkadang suara sukun. Berarti anggap kita bunyinya menjadi seperti ini. Tan, suara dan sukun. Terkadang dua suara menjadi tata. Tata atau jaja, nana, apa aja lah. Tak ada masalah. Jadi dua suara. Ada suara sukun. Ini yang pertama. Ada yang kedua, suara dan sukun. Suara dan suara. Jadi suara sukun dan suara-suara. Jadi seperti itu. Kemudian jadi dari asalnya satu persatu ada suara, ada sukun. Ada suara, ada sukun. Ada suara, ada sukun. Kemudian menjadi ada
kumpulan daripada suara dan sukun. Kumpulan daripada suara dan sukun. Jadi awalnya suara sukun. Oke, suara sukun. Oke, tidak berkumpul. Kemudian berkumpul menjadi kumpulan. Nah, ini namanya berkumpul. Asalnya berbeza. Ada suara, ada sukun. Kemudian berkumpul menjadi suara dan sukun. Nah, berkumpulnya satu suara dan sukun dengan bentuk tertentu membuat namanya satu bentuk susunan suara sukun. Artinya macam apa? Asalnya adalah huruf. Dari huruf menjadi kalimat. Nah, ada namanya kalimat. Nah, kalimat ini nantinya ada 10 macam suara kalimat. Ada 10 macam suara kalimat. Ada 10 macam kalimat. 10 macam suara kalimat. Ada 10 macam suara kalimat. Oke, ini yang salah satu yang nanti kita akan menghafalnya. Makanya kemudian ini digabungkan, ini kemudian menjadi satu bait. Agar supaya mudah, kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh yang mudah. Misalnya adalah Misalnya adalah bait yang mudah. Baitnya. Misalnya tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Misalnya tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Misalnya itu adalah satu bait, 2 bait. Oke, 2 bait. Beliau kemudian mengatakan bahwasanya ini 2 bait ini, kita ambil satu bait. Oke. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Satu bait ini terbentuk daripada 2 bagian. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Terbentuk daripada 2 bagian. Oke. Setiap satu persatu dari bagian ini terbentuk dari 2 kalimat. Tala'al badru alaina. Perhatikan kalimat secara arud, okey, bukan kalimat secara nahwu. Jadi menjadi tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Apa? Kalimat apa namanya nih? Ini kalimatnya namanya fa'ilatun. 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 Fa'ilat. Kalimat ini namanya kalimat fa'ilatun. Jadi tala'al badru alaina terbentuk dari fa'ilatun, 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 fa'ilatun. Fa'ilatun ini adalah satu macam bentuk daripada syair yang namanya adalah bahar romal. Namanya adalah bahar romal. Jadi tala'al badru alaina menggunakan satu macam bentuk daripada syair Arabi yang namanya adalah romal. Nanti dalam kitab atau dalam Ar-Rafiyah nanti ada semuanya. Jadi ada namanya ar-romal. Fa'ilatun, 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 fa'ilatun. Jadi seperti itu. Fa'ilatun, tan tata, tan tatan tan. Kan? Jadi fa harokat sukun. Ila harokat sukun. Perhatikan. Saya ulang lagi, oke? Fa'ilatun. Fa harokat sukun. Ila harokat sukun. Tun harokat sukun. Jadi dibacanya fa'ilatun. Tan tatan tan. Tan tatan tan. Tan tatan tan. Jadi seperti itu. Fa'ilatun. Sehingga kemudian kita kalau nak membuat, ya mudah juga. Fa'ilatun. Yang seperti itu. Harokat sukun, harokat sukun, harokat sukun. Jadi berapa? 7. 7, oke. Harokat sukun. Harokat sukun. Harokat sukun. Fa harokat. Alif sukun. Ila ain berharokat. Lam berharokat. Alif bersukun. Alif sukun. Tun, ta dan nun. Nun sukun. Oke, kita membuat 7 huruf. 7 huruf dari sini. Oke. Ya
habibi. Udah? Satu. Ya habibi. Ya tabibi. Ya habibi. Ya tabibi. Dah. Satu bagian dah selesai. Tala'al badru alaina. Ya habibi. Ya tabibi. Okay. Ya habibi. Ya tabibi. Okay. Kemudian. Anta. Lir. Ru. An. Ini mesti ditulis. Karena saya katakan mesti ada tulisan. Okey, besok kita insya-Allah akan boleh tulis. An, talir, ru. Okey, 7 dah. An, hamzah, nun, an, talir. 5 dah. Lir. Ru. Hiddawa'u. Antalir, ru. Hiddawa'u. Ya habibi, ya tabibi. Antalir, ru. Hiddawa'u. Ya habibi, ya tabibi, antalir ruhid dawa'u. Hakadha darsul arudi. Dah, itu. Hakadha darsul arudi. Intaha. Selesai. Intaha yakfi. Salam. Dah selesai. Intaha darsul arudi. Hakadha darsul arudi. Intaha yakfi. Salam. Dah selesai. Dah selesai. Itu adalah satu arud. Artinya seperti itu. Seperti itu. Artinya jadi mulai kita ambil detailnya, masuk kepada detailnya. Ini adalah akal orang yang tidak mudah menghukumi hanya kepada zahir saja. Masuk kepada detail-detailnya lah. Satu bait ini bagaimana terbentuk. Wah, macam itu. Ini adalah minda yang mesti kita ketahui. Yang mesti kita latih ketika kita berada di APT ni. Kita masuk pada detailnya ni. Detailnya ni. Ini yang penting lah. Semua orang ketika membaca satu, mendengarkan, mudahlah berbual apa yang dia nak. Tapi masuk ke dalam detail ni, ini yang tahu. Ini yang mesti kita latih di APT. Mesti kita mempelajarinya daripada ulama kita, bagaimana manhaj, bagaimana metod daripada Imam Khalil bin Ahmad ketika beliau nak buat Imam Ma'ruf ni, masuk ke dalam detailnya daripada satu bait ini. Satu bait ni terbentuk dari apa? Satu bait ni terbentuk daripada dua bahagian. Apa? Ya habibi ya tabibi antalir ruhi syifa'u. Okey, antalir ruhi syifa'u. Terbentuk daripada dua bahagian. Satu bahagian terbentuk daripada apa? Daripada dua kalimat secara arud. Ya habibi ya tabibi antalirru hiddawa'u. Satu kalimat ini terbentuk daripada apa? Terbentuk daripada potongan-potongan huruf. Huruf-huruf apa? Huruf-huruf arud juga. Jadi fa 2 huruf, ila 3 huruf, tun 2 huruf. Fa ila tun, fa ila tun, fa ila tun. Itu semua terbentuk daripada harokat dan sukun. Sukun, harokat. Macam itu. Harokat, sukun, harokat, sukun. Seperti itu. Sehingga dengan itu kita sudah mengetahui dengan detail apa yang terbentuk daripada apa. Ketika kita mengetahui terbentuk daripada apa, kita mudahlah untuk menghukuminya. Sama apa tidak dengan sebelumnya. Kemudian, lepas itu kita juga mengetahui bagaimana kita nak buat seperti itu. Kita nak buat seperti itu. Okey, karenanya dalam muqaddimah ini, dalam kita mengetahui awal ini, itu adalah sekilas sedikit tentang ilmu arud. Ini selain ilmu arud, yakni ilmu tentang kita mengetahui wazan, bentuk bahar daripada wazan atau bahar bentuk-bentuk syair Arab yang ada berapa? Ada 16. Ada 16 bentuk yang mana dengan bentuk itu tujuannya kita ni nak menambahkan zauq atau rasa bahasa Arab dalam jiwa kita, dalam minda kita, dalam fikiran kita, sehingga kita semakin mudah, semakin bisa memahami Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang dalam manhaj para ulama Ahlus Sunnah wa Al-Jamaah. Ini tentang arud. Yang terakhir sedikitlah tentang qafiyah. Kan arud wal qafiyah. Ada beza antara arud dan qafiyah. Qafiyah itu adalah akhir daripada bait.
Kalau kita perhatikan misalnya satu syair, mesti akhirannya sama semua lah. Misalnya mim semua. Amin tadzakuriji ranim bidi salami mazajtada ma'an jara min muqlatin bidami mim. Harokatnya pun sama, kasrah. Semua sama sampai akhir. Wa hadhihi burdatul mukhtari qad khutimat abyatuha qad atat sitina farij biha karbana ya wasi'al karami. Farij biha karbana ya wasi'al karami. Mim juga, kasrah pun juga. Jadi bagaimana membentuk akhir daripada bait. Ini ilmu, namanya ilmu qafiyah. Jadi qafiyah itu bagaimana membentuk akhir sajalah, akhir saja. Bentuk akhir saja. Kalau arud wazan bentuk secara umum, sedangkan al-qafiyah secara khusus kepada bentuk daripada akhir lah. Macam ilmu medik lah, ilmu medik ada secara umum lah, semua tubuh manusia ada secara khusus, pada mata saja, pada gigi saja, pada khusus itu. Begitu pun juga qafiyah khusus kepada bahagian akhir saja. Karena penting lah, karena sangat penting supaya sama semuanya dalam bentuk, begitu pun juga huruf dan juga harokatnya semuanya sama. Ini adalah gambaran umum daripada ilmu arud dan juga sedikit tentang ilmu qafiyah, yang mana insya-Allah besok kita akan mulai ilmu arud wal qafiyah ini insya-Allah. Selain daripada ini, selain daripada live yakni pada hari Sabtu dan juga Ahad, insya-Allah juga saya insya-Allah semoga diberi kelapangan waktu, ada kirim insya-Allah, kirim juga video-video tentang latihan-latihan, kirim video kepada grup insya-Allah, ataupun juga langsung di Google Classroom insya-Allah sebagai pembantu untuk di luar daripada live ini. Insya-Allah kita akan mempelajari ilmu ma'ruf dengan tenang, kita tidak terbatas pada apapun, dan juga saya harapkan semuanya berpartisipasi, ikut serta join dengan semangat, dengan niat yang baik, dan juga semoga kita selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Soalan? Sidi, kalau tradisionalnya ilmu arud ni di pesantren-pesantren diajar kitab apa Sidi? Ada biasanya Asy-Syafi, kitab Asy-Syafi dalam ilmu arud. Saya belum lagi tanya kepada kawan-kawan, tapi insya-Allah saya tanya kalau di pesantren di Indonesia pakai kitab apa. Jadi saya selalu berkata kepada sahabat-sahabat yang mempelajari Ar-Rafi' ini, Ar-Rafi' ini hanya pemula saja, hanya sebagai tangga saja, hanya penghantar saja kepada kitab turas, kepada kitab-kitab ulama. Ini hanya penghantar saja. Atau misalnya jalan singkat saja sikitlah, mengetahui lebih singkat daripada ilmu arud dan qafiyah ini. Lepas itu sebaiknya lah mempelajari kitab turas, Nah, adakah yang di Kahirah lah, ada yang di Ma'arif. InsyaAllah nanti saya bagikan di grup apa saja kitab-kitabnya. Satu dunia mengikuti Sidi Zaim. Dunia wal akhirah insyaAllah. InsyaAllah saya nak buat background macam Ustaz Faiz juga. InsyaAllah kita jumpa pada besok hari pada waktu yang sama Sidi, insyaAllah ya. InsyaAllah. Pada waktu yang sama insyaAllah. Jadi insyaAllah besok kita sediakan pen dan juga kertas. Besok kita akan berlive di Google Meet lah insyaAllah, untuk memudahkan Sidi Zaim. Apa tulis? Ada orang tanya Sidi Zaim, boleh tak Sidi kenalkan diri? Sidi dari mana? Latar belakang. Sidi apa ulama mana Sidi? Mana di Sidi? Sidi Zaim. Ya Rasulullah. Nah, saya ni kalau saya nak memperkenalkan diri lah, saya itu
kalau boleh berkenan diri, saya itu ada orang yang beberapa tahun pernah belajar kepada Maulana Syekh Al-Jum'ah, Maulana Syekh Amr Wahdani, Maulana Syekh Usama Al-Azhari, dan beberapa masyayikh di Al-Azhar. Saya di Al-Azhar, di kuliah di Dirasat Islamiyah wal Arabiyah di Al-Azhar. Saya 10 tahun di Al-Azhar, dari tahun 2006 lah sampai 2016. 2006 sampai 2016, tilka asyaratun kamilah. Saya juga belajar ma'ruf ini di kuliah, dan sebelumnya juga di mana, di ma'had. Ma'had itu artinya di sebelum kuliah. Jadi itu. Dan juga Risalah Ar-Rafi'ah ini ketika pada tahun, kalau tak salah berapa itu, 2009, 2010 lah, sekitar itu. Saya tulis Risalah Ar-Rafi'ah ini. Nah, Risalah Ar-Rafi'ah. Apa lagi? Tak ada lagi lah. Sudah kahwin dan juga okay. Sidi Zaim antara inilah ulama-ulama besar Indonesia. Ya Sidi Zaim. Masya-Allah. Sidi Zaim senior saya di Al-Azhar. Sejak awal lagi sudah dipuji, dikagumi oleh masyayikh. Ya. Gelaran Azharinya itu Syekh Usamah yang bagi. Syekh Usamah yang bagi pada Sidi Zaim. Juga karena barokah daripada syair. Dia barokah daripada syair. Waktu itu Syekh Usamah memberikan tugas kepada anak murid beliau, carilah makna daripada usul. Al-Asl. Ma'anil Asl. Makna daripada Al-Asl. Ketika itu dah dars Jam'ul Jawami', usulul fiqh, tentang ta'rif daripada usul fiqh. Beliau kata carilah makna secara bahasa daripada al-aslu. Kawan-kawan dah carilah. Kawan-kawan ada yang mendapatkan ada 4 makna, ada mendapatkan 5 makna, ada 8 makna. Kemudian dari makna-makna itu kemudian saya buat 2 bait. Saya buat 2 bait. 2 bait. Kalau tak salah saya ingat sikitlah. Ma'anil asli rujhanun dalilu wa qa'idatun jarat wa kadza maqisu. Jadi ada makna-makna daripada al-asl. Yang pertama rujhan, ar-rajih. Ar-rajih wal. Yang kedua adalah dalil. Kemudian ada 8 makna. Ada 8 makna, itu ada 2 bait. Lepas itu saya tulis itu bait itu. Saya bagikan kepada Syekh Usama Al-Azhari. Kemudian beliau baca, siapa tulis ni? Siapa tulis ni? Kemudian saya katakan, saya Sidi. Kemudian saya panggil lah, siapa nama awak? Saya tulis lah. Saya tulis nama Zaimuddin. Tulis Al-Azhari. Tulis Al-Azhari. Jangan lepas nama ini sampai mati. Beliau nanya, ya itu sedikit barokah daripada Syekh Usama Al-Azhari. Madad. InsyaAllah. Naam. Kita jumpa besok hari dengan Sidi Zaim. Jadi jangan lupalah hadir beramai-ramai dan di grup aktif. Jangan risau, aktif. Tanya Sidi Zaim, buat syair, suruh Sidi Zaim cek. Kemudian buat latihan, suruh Sidi Zaim cek. Jadi grup kita tu sebagai grup support untuk kita kekalkan bi'ah talabatil ilm. Kita suasana talibul ilmi, kita semangat sama-sama kawan-kawan. Jikalau habis besok sama-sama insya-Allah, kalau antum pakat buat pair masing-masing. Oh, saya ada kawan saya ni nama Nabil. Jom Nabil, kita dua-dua muzakarah. Jom kita dua-dua buat latihan. Dengan kalau bersohbah bersama dengan bersahabat ni semangat sikit daripada seorang-seorang. Seorang-seorang ni lena ajalah. Kan? Lena tidur. Boleh? Ustaz. Ya. Grup tele tu tak boleh ni, kami tak boleh komen pun tu. Boleh lah. Tak boleh komen? Boleh. Sabar lagi. Saya lagi Ustaz Adhan Ijah. Hari Ustaz Adhan Ijah, jangan risau. Boleh? Baik, habis itu insya-Allah kita jumpa lagi pada besok.